Sobat TRH, kali ini kita saksikan sesar pada sapi di Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagaimana proses sesar pada sapi? Nah, ini pada sedang mengeluarkan anaknya. Nah, yang pertama yang diperhatikan saat pengeluaran anak ini adalah bagaimana membersihkan hidungnya supaya sapi segera bisa bernapas, lalu potong tali pusatnya. Selanjutnya adalah bagaimana menjahit kembali irisan yang tadi sudah dibedah. Jadi dijahit satu persatu mulai dari rahimnya, kemudian kulit bagian dalam, daging dulu, baru kulit bagian dalam, dan kemudian yang terakhir adalah kulit bagian luar. Nah, ini seperti yang terlihat dalam video ini. Ini harus rapi supaya juga ada nilai estetikanya di samping kenyamanan sapi yang ada. Nah, ini contoh kasus yang kedua, sesar yang dilakukan oleh tim medis yang ada di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini luar biasa juga nih, dokter ibu-ibu yang melaksanakan yang melaksanakan sesar ini. Nah, ini dipandu bersama-sama. Nah, ini sedang pengeluaran anaknya, pedetnya. Wah, ini pedetnya besar juga ini, sehingga tariknya luar biasa nih. Iya, ditarik keluar, digendong. Nah, lalu kemudian dia disimpan di tempat yang agak hangat supaya anaknya ini juga harus hangat ya, karena baru keluar, yang sebelumnya di dalam tubuh kan suhunya hangat. Nah, jangan lupa tali pusarnya. Nah, ini tali pusarnya harus dipotong lalu diikat, nah, supaya dia tidak terjadi pendarahan dan lain-lain, dan juga menghindarkan infeksi. Ya, kalau sudah penanganan anak, lalu kita tangani juga induknya, yaitu dijahit lukanya satu lapis per lapis, karena ada lapisan-lapisan yang dalam kemudian yang luar, sampai semuanya tertutup dengan baik. Dan pada terakhir itu juga harus diberi obat ya, terutama obat topikal atau bubuk begitu yang ditaburkan, yang obatnya adalah antibiotik untuk menghilangkan infeksi yang terjadi karena proses irisan. Dan juga tetap diberikan antibiotik yang parenteral yang disuntik, karena dia kan luka dalam juga ya, tidak cukup dengan obat yang ada di bagian luar atau topikal. Memang ini perlu tenaga juga yang ekstra. Jadi sobat DRH sekalian, teman-teman harus teliti, kemudian akhirnya jaga stamina, sapinya juga harus dicek terus, sehingga dalam proses sampai akhir ternaknya juga tidak mengalami kendala yang berarti, atau misalnya dia kelelahan. Ini juga harus dipikirkan. Siapkan juga infus di sekitar untuk menambah tenaga dari sapinya. Tapi kan luar biasa ya, kan jarang juga di antara sobat DRH sekalian yang pernah melihat apalagi melakukan sesar pada sapi. Kalau sesar pada anjing, sesar pada kucing kan sudah biasa. Ini sesar pada sapi pun bisa dilakukan pada kasus-kasus yang pedetnya atau bayinya besar ya, jadi tidak muat untuk keluar melalui saluran kelahiran karena mungkin pinggulnya kecil. Umumnya ini terjadi pada perkawinan silang. Pejantannya, semen bekunya dari jenis-jenis besar seperti limosin, kemudian jenis lagi yang besar simental. Nah, akhirnya induknya kecil, jantannya besar, anaknya ya medium atau besar dia, sehingga sulit untuk keluar secara alami. Sehingga tim medik sekarang juga banyak dilatih untuk melakukan sesar pada sapi dalam rangka membantu para peternak kita untuk berproduksi. Jadi sudah ya. Dihentikan.